siang Bu Ina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik Bu Fitri, Bu Fitri akan melakukan coaching pada hari ini ya. Iya betul sekali Bu. Nah Bu Fitri, pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian nantinya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu Fitri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci atau belum. Dan juga jangan lupa ya Bu Fitri, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Sebelum melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fitri. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu Fitri adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Ina, kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Fitri, pertanyaan kedua kepada Ibu Fitri, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nanti? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Fitri, pertanyaan saya yang ketiga, indikator mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu Ina, saya ingin pada saat coaching hari ini, saya ingin coaching mendapat atau menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Oke Bu Fitri, demikian dulu pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu Fitri melakukan coaching. Terima kasih Bu Ina. Baik Bu Fitri. Assalamualaikum Pak Heri. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Waalaikumsalam Ibu Fitri, kabar saya baik. Ibu Fitri sendiri gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Bu Fitri, jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu? Oh iya, kebetulan saya ada waktu kosong. Mungkin kita bisa berbincang-bincang Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak Heri harapkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu Fitri, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin nanti saya ceritakan kepada Ibu Fitri. Lalu saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang bisa saya lakukan dari permasalahan yang saya hadapi. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Pak? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran matematika tidak begitu semangat Bu untuk belajar, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya. Baik Pak Heri, jadi permasalahan Pak Heri ada salah satu siswa yang tidak mau mengerjakan tugas setiap kali Pak Heri masuk pada pembelajaran matematika ya Pak ya? Iya Bu. Kira-kira apa ya penyebabnya Pak? Penyebabnya Bu ya. Saya sudah memanggil siswa tersebut lalu menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Jadi setelah saya amati dan menanyakan kepada anak tersebut, anak siswa tersebut, ternyata dia tidak suka dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Karena di beberapa materi di semester ini ada materi yang disajikan itu terlalu panjang, jadi membuat anak itu malas membaca, kemudian malas mengikuti pelajaran saya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira kondisi ideal yang Pak Heri harapkan ada pada murid tersebut apa? Ya tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, sama halnya seperti murid-murid yang lainnya. Kira-kira ada hal apa yang bisa Pak Heri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa tersebut?
Iya, ternyata saya kurang selama ini saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat dan termotivasi untuk belajar. Kira-kira apakah metode yang pernah Pak Heri lakukan itu berhasil dilakukan di kelas? Oh, ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan adalah membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu saya melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai secara otomatis. Siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game. Sesuai pembelajaran hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Luar biasa ya Pak Heri. Jika kita rating nih Pak dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Heri seberapa tingkat keberhasilan metode ini diterapkan dan menarik bagi murid? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu di antara 7 dan 8 lah. Antara 7 dan 8 Ya. Pak ya. Baik Pak, selanjutnya apa saja rencana yang akan Pak Heri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang pertama mungkin, kemudian di sela-sela pembelajaran untuk mengurangi kebosanan anak atau jenuhannya, saya melaksanakan kegiatan ice breaking. Kegiatan ice breaking ini kegiatan-kegiatan yang menarik lah. Kemudian mengupdate segala informasi terkait cara mengajar saya, proses pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik. Pak, kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Pak Heri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Oke, yang bisa membantu saya mungkin dalam hal ini adalah kepala sekolah, dekan sejawat, dan yang tidak lupa juga mengkomunikasikan ini bersama wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama waktu yang Pak Heri butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak butuhkan waktu yang lama juga Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Mungkin hanya saja pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan juga ya Bu ya. Baik, kira-kira kapan rencananya Pak Heri akan melaksanakan? Ya, kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan baik bagi murid juga maupun kita guru sebagai pendidik. Baik Pak Heri. Kemudian Pak Heri, komitmen seperti apa yang akan Pak Heri lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar? Ya, saya akan konsisten Bu Fikri. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, tidak lupa juga berbagi praktik baik dengan rekan guru juga. Kemudian hal ini bisa saya terapkan di kelas. Baik Pak Heri, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Kalau di sekolah secara moral Baik, bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Heri, Ibu Putri? Alhamdulillah Bu Vina, saya sangat senang sekali dalam melaksanakan coaching bersama Pak Heri tadi. Baik Bu, tadi Bu Fitri sudah melakukan coaching bersama Pak Heri. Sebelum penutupan ini Bu Fitri, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Fitri. Baik Bu. Pertanyaan pertama, Ibu Fitri, apa saja indikator yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching yang terkait dengan indikator yang diinginkan tadi? Pada waktu coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alutsista
Ya. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Dengan menggunakan alur cerita, saya dapat dari coaching untuk menceritakan masalahnya, dan coaching tersebut bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oke, kalau Bu Fitri, saya sebagai observer melihat dan mendengar tadi bahwa Pak Heri sudah bisa bahwa Bu Fitri sudah bisa membantu coaching menemukan solusi dari permasalahan dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Dan juga Bu Fitri sudah berusaha menggali coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, Wina. Baik, Bu Fitri, kemudian pertanyaan saya terakhir kepada Bu Fitri, kompetensi apa lagi yang akan Bu Fitri kembangkan dari hasil coaching yang sudah Bu Fitri lakukan tadi? Baik, Wina, dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya akan belajar dan berlatih lagi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya lebih menggali lagi coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan itu. Oke, Bu Fitri, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wina. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam Pak Heri. Gimana kabarnya hari ini Bu Wina? Alhamdulillah Pak Heri sehat. Pak Heri gimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu Wina. Bu Wina akan melakukan coaching ya hari ini. Iya Pak, betul Pak. Nah, pada saat coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu Wina. Iya Pak. Kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah coaching yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Bu Wina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci atau belum. Kemudian mungkin yang tidak boleh dilupakan, Ibu Wina harus disesuaikan coachingnya dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Pak, Pak Heri. Sebelum Bu Wina melakukan coaching, sebagai kegiatan awal, saya akan melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Wina ya. Iya Pak. Untuk pertanyaan pertama, yang akan saya sampaikan kepada Bu Wina adalah kompetensi apa yang Bu Wina kembangkan pada coaching ini. Baik Pak Heri, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi apa yang akan Bu Wina kembangkan secara spesifik. Baik Pak Heri, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot nantinya. Oke. Baiklah Bu Wina, pertanyaan terakhir yang ketiga, indikator apa yang akan Bu Wina kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, dalam coaching kali ini saya ingin coaching ini dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya nanti. Oke, Bu Wina sebagai coach ingin coachingnya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya ya. Iya Pak. Baiklah, mungkin demikian dulu observasi kita kali ini Bu Wina. Silakan Bu Wina melaksanakan kegiatan coachingnya. Baik Pak Heri, terima kasih sebelumnya Pak Heri. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Wina. Ada yang bisa saya bantu Bu Fitri? Iya Bu, Ibu, saya butuh waktu Ibu beberapa menit karena ada yang ingin saya konsultasikan. Tentu boleh Bu Fitri. Kebetulan waktu saya ada kosong hari ini. Ngomong-ngomong Bu Fitri mau berkonsultasi tentang apa Bu Fitri?
Begini Bu Wina, saya memiliki permasalahan di mana mungkin setelah saya menceritakan masalah saya ini kepada Ibu Wina, saya akan mendapatkan gambaran yang perlu saya lakukan tentang penyelesaian dari permasalahan saya ini. Kalau boleh saya tahu masalahnya apa Ibu Fitri? Jadi begini Bu Wina, saya mempunyai satu orang siswa, di mana siswa saya tersebut setiap kali saya masuk kelas, dia jarang mengerjakan tugas yang saya berikan. Bahkan ketika saya tanya, saya dekati dia tidak peduli. Apapun tugas yang saya kasih, dia tidak mau mengerjakan. Baik, tadi Bu Fitri bilang ada satu siswa yang kurang semangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu Fitri? Sudah Bu Wina, saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan kenapa dia tidak mau mengerjakan setiap tugas yang saya berikan kepadanya. Iya. Lalu dari pengamatan Bu Fitri tadi, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu Fitri? Jadi setelah saya tanyakan kepada siswa tersebut, ternyata dia tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan karena ada beberapa materi di mata pelajaran saya itu terlalu banyak materinya sehingga dia malas untuk membaca, apalagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang sangat panjang. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Fitri harapkan pada anak tersebut? Ya, tentunya saya menginginkan anak tersebut bisa mengerjakan tugas seperti siswa-siswa yang lain, Bu Wina. Iya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Fitri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, mungkin saya kurang menerapkan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa atau yang berpihak kepada siswa. Kemudian lagi beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, seperti adanya diselingi ice breaking, memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya lakukan. Iya, Bu Fitri. Kira-kira apakah metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas Ibu Fitri? Ada beberapa metode yang pernah saya lakukan, yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran, sehingga hasil seluruh siswa yang terlibat dalam pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oh iya, luar biasa ya Bu Fitri metode yang telah diterapkan. Nah, jika kita ranking ini dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Fitri seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Bu Fitri? Saya kira sudah berada di angka 7 sampai 8, Bu. Oh iya. Baiklah Bu Fitri, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Fitri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu adalah akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan, Bu. Kemudian saya juga akan mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sebagai seorang pendidik. Oh iya, betul Bu Fitri. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu Fitri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Ibu Fitri? Yang bisa membantu saya untuk mencapai menyusun rencana tersebut itu tentunya ada kepala sekolah, ada teman sejawat, kemudian orang tua siswa. Mungkin itu yang bisa, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Fitri butuhkan untuk melakukannya? Saya kira tidak butuh waktu yang lama, Bu Wina, dan saya akan terapkan secepatnya. Mungkin hanya saja pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu, karena sesuatu itu kan tidak ada yang instan ya, Bu ya. Iya, betul Bu Fitri. Nah, kapan Ibu Fitri bisa mulai melaksanakan rencana ini, Bu Fitri?
Saya akan laksanakan secepatnya Bu, dan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan, baik dari murid maupun bagi saya sebagai guru mereka. Oh, baik Bu Fitri. Kemudian Bu Fitri, komitmen seperti apa yang akan Ibu Fitri lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk meningkatkan kompetensi diri, saya sebagai seorang pendidik jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas nanti dirindukan oleh murid-murid saya semuanya Bu. Baik Bu Fitri, adakah dukungan dari pihak yang lain yang Bu Fitri butuhkan nanti? Kalau di sekolah saya Bu, dukungan moral dan sarana prasarana itu sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun dari teman sejawat. Mungkin ini internal dari diri saya sendiri yang harus memperbaiki dan dalam menjalani semuanya. Oh iya. Baik Bu Fitri, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Fitri setelah kita berbincang sejak tadi? Masya Allah, rasanya lega sekali Ya. Bu Ina. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Ya, syukurlah Bu Fitri. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Fitri sampaikan Ibu Fitri? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga permasalahan saya yang tadi saya ceritakan menemukan solusi ke depannya. Iya, ya Ibu. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Fitri. Dan sampai jumpa nanti, dan saya ingin nanti kita bisa lebih berkolaborasi lagi. Terima kasih Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu loh, yang tadi. Bu Nina, bagaimana pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan bersama coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar dan penuh dengan semangat. Oke. Tadi Bu Nina sudah melakukan proses Ya, coaching Pak. bersama Ibu Fitria. Iya. Baik Bu Lina, sebelum penutupan ini, Ya. Bu Lina, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Lina. Iya Pak, baik Pak. Siap Pak. Pertanyaan pertama, apa saja indikator yang sudah Bu Lina lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang diinginkan? Baik Pak, pada waktu coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, di mana itu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan menggunakan alur cerita tersebut, saya dapat menggali coach untuk menceritakan masalahnya, dan coach tersebut bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi Pak. Oke, Bu Lina sudah melakukan Iya, Pak. coaching sesuai dengan alur yang diharapkan. Iya. Seperti alur cerita ini, Iya. mulai dari menentukan tujuan atau menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Bu Lina, saya sebagai observer memang melihat dan mendengarkan tadi bahwa Bu Lina sudah bisa membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Sesuai dengan alur cerita, dan juga Bu Lina sudah berusaha menggali coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya sesuai dengan basic coaching. Iya Pak, betul Pak. Kemudian mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya kepada Bu Lina, Iya Pak. kompetensi apa lagi yang akan Bu Lina kembangkan dari hasil coaching yang sudah Bu Lina laksanakan ini? Baik Kak, jadi dari hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya akan belajar dan berlatih lagi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa lebih menggali lagi coach dalam menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Oke, kuncinya terus belajar dan berlatih ya Bu Lina ya, sehingga dalam kegiatan coaching bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya,
untuk menggali potensi ya. Ya. Oke. Baiklah Bu Wina, mudah-mudahan ke depannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, Pak. Kemudian mungkin observasi kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Dan saya tutup kegiatan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.